motivasi untuk melakukan qiyamul lail, kita harus paham bahwa orang yang punya keinginan untuk mencari jalan akhirat atau menempuh jalan akhirat, kalau dia tidak memiliki rutinitas salat malam, berarti dia dianggap bukan orang yang menginginkan jalan akhirat secara tulus. Karena yang namanya murid atau orang yang menginginkan jalan akhirat, dia akan senantiasa ingin mendapatkan tambahan-tambahan anugerah dan rahmat daripada Allah secara kontinu, secara dawam. Padahal Allah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam malam itu ada satu saat yang mana ketika seorang hamba muslim meminta kepada Allah dalam saat tersebut kebaikan, baik itu urusan dunia maupun akhirat, Allah pasti akan memberikan. Dan itu ada setiap malam, bukan seminggu sekali, bukan satu Jumat sekali, bukan satu bulan sekali, tapi setiap malam. Wa fi kutubillahil munazzalah, dan dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan, maksud di sini itu kitab Zabur. Dalam kitab Zabur dituliskan, terdapat di sana bahwa kazaba man yadda'i mahabbati wa idza jannal lail nama anni. Dusta atau bohong orang-orang yang mengklaim dia mencintaiku, dan ketika malam mulai gelap tapi dia tidur meninggalkanku. Artinya Allah menjelaskan dalam kitab Zabur bahwa bohong orang yang mengaku-ngaku cinta kepadanya tapi malah tidur meninggalkanku ketika gelap malam. Idza jannal lail, artinya ketika malam mulai melimutinya atau sudah gelap, mana janna adzlama istadda zalamu, ketika malam sudah menyelimuti, artinya sudah gelap, kita lebih memilih tidur. Tapi kita mengklaim, mendakwa bahwa kita cinta kepada Allah. Itu bohong. Orang yang cinta kepada Allah bohong bila ketika malam menyelimutinya malah dia tidur, tidak bangun walau sekedar untuk salat 2 rakaat. Alaysa kullu muhib yuhibbul khalwa bihabibih. Bukankah setiap para pencinta itu senang berdua-duaan dengan kekasihnya? Yang namanya pencinta, dia merasa nyaman dan senang berdua-duaan dengan kekasihnya. Kalau itu tidak ada, berarti dia tidak cinta sepenuhnya. Pada manusia seperti itu juga. Sama. Kita mengklaim bahwa kita mencintai seseorang. Tapi kita lebih senang menjauh darinya. Lebih senang ketika tidak bersamanya. Itu cinta bagaimana? Itu cinta yang bohong namanya, cinta yang dusta. Makna mahabbah seorang hamba bagi Allah, iradatu ta'atih wa isaru amrih wa ridahu bi syara'i'ih. Itu makna daripada mahabbah seorang hamba kepada Allah. Ada keinginan untuk taat kepada Allah, mengutamakan perintah Allah, dan ridha, senang dengan segala bentuk syariat. Itu makna mahabbah hamba kepada Allah. Tanpa itu berarti dia belum memiliki mahabbah kepada Allah. Kemudian ketulusan mahabbah seseorang itu ada tiga perkara. Ketulusan seseorang benar-benar mahabbah kepada Allah. Ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Pertama, ayakhtara kalama habibih ala kalami ghairi. Dia lebih memprioritaskan ucapan kekasihnya ketimbang ucapan orang lain. Allah sudah berucap melalui ayat Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan kepada umat sebelumnya, melalui hadis kudusi, melalui lisan Rasulullah SAW. Apalagi membuat kita ragu? Allah sudah berucap, Allah sudah berkalam, baik melalui ayat maupun melalui hadis-hadis. Tetapi kita masih menyaksikan, meragukan, sehingga tidak memprioritaskan kalam Allah
ketimbang kalam lainnya. Itu tanda belum ada cinta. Maka tidak gampang untuk menjadi hamba yang benar-benar mencintai Allah setulusnya. Yang kedua, seseorang dianggap sidqul mahabbah, tulus dia dalam mencintai, yakhtar mujalasah habibih ala mujalasati ghairih. Dia lebih memprioritaskan duduk bersama kekasih ketimbang duduk bersama orang lain. Kankah orang yang salat di malam hari itu mujalasah beserta Allah? Dan yang ketiga, yakhtar ridha habibih ala ridha ghairih. Orang yang memilih ridha kekasihnya ketimbang ridha yang lain. Maka fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Karena orang yang mencintai sesuatu berarti dia benar-benar hamba dari sesuatu. Hari ini kita apa yang paling tulus kita cintai? Kita hamba dari sesuatu yang tulus kita cintai. Kalau kita tulus mencintai selain Allah, kita hamba selain Allah. Kalau tulus mencintai Allah, berarti hamba Allah. Qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Berkata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Syekh Ibrahim Al-Jabarti ini termasuk guru dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Beliau dari negeri Hadramaut. Beliau termasuk Syekh Syuyuh Hakikah wa Sayyid Rijal Tariqah. Jadi apa kata Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti? Jumi'al khair kulluhu fil lail. Kebaikan itu dihimpun semua pada waktu malam. Jadi kebaikan semua terkumpul di waktu malam. Jumi'al khair kulluhu fil lail. Wa ma uqidat li waliyin wilayah illa bil lail. Dan tidaklah seorang wali itu dinobatkan sebagai wali kecuali di malam hari. Diakad, dinobatkan sebagai wali itu di malam hari. Para wali itu tidak ada yang dinobatkan di siang hari. Berbeda dengan wali dunia. Wali dunia itu acara penobatan, acara pelantikannya itu di pagi hari biasa atau di siang hari. Tapi seorang waliullah penobatannya itu di waktu malam. Orang yang tidak bangun malam mati jangan berharap dia akan dinobatkan menjadi waliullah. Ma'ukidat li waliyin wilayah illa billah. Kemudian apa makna wilayah? Wilayah ini qiyamul abdi bil haq indal fana an-nafsi. Tegak seseorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sudah sirna daripada dirinya. Itu namanya wilayah. Orang yang sudah qiyam bil haq ketika dia sirna daripada dirinya, maka dia orang yang sudah memiliki wilayah. Ketika sudah ada wilayah ini maknanya orang tersebut sudah yatawallallah, ditawalli, diurus oleh Allah. Allah mengurusnya. Allah memberi bantuan kepadanya. Allah menjaganya. Apa alamah tanda seseorang itu wali? Alamah wali itu antadhkurallah inda ru'yati. Kamu teringat kepada Allah ketika memandang. Orang yang ketika kita memandang dia membuat kita teringat kepada Allah itu namanya wali. Meskipun namanya bukan wali. Jadi itulah yang dimaksud ketika memandang wajah orang-orang yang alim menjadi ibadat. Karena mengingatkan kita kepada Tuhan. Coba kita pandang orang-orang yang misalnya abna'ud dunia. Membuat kita teringat kepada dunia. Ingin kita memiliki harta, ingin kita memiliki jabatan sebagaimana orang yang kita lihat. Ketika melihat orang tersebut membuat kita termotivasi untuk mengejar dunia. Itu bukan wali. Tapi ketika melihatnya membuat kita terpanggil, rasa termotivasi untuk mengingat kepada Allah. Itu namanya wali. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah an alamatil auliya, tentang tanda-tanda para wali. Rasulullah bersabda humul ladzina idza ru'u dzukirallah.
Tanda wali itu orang-orang yang ketika ru'u dilihatkan mereka, zikirullah, teringat kepada Allah. Kenapa para wali ini ketika orang melihatnya teringat kepada Allah? Penyebabnya adalah zuhur anwaril ma'rifah al-kainah fi qulubihim ala dhawahiri. Muncul cahaya-cahaya ma'rifah yang ada dalam hati mereka, muncul termanifestasi dalam zahir mereka. Ketika kita melihat fisik dan zahir mereka, ada manifestasi daripada cahaya ma'rifah, akan membuat kita terasa teringat kepada Allah. Itulah kita kira gambaran seorang wali. Kemudian waqala Sayyidil Aidarus, berkata tuan guruku Sayyidil Aidarus Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ni Sultan Mala atau sahib Ratib Al-Aidarus. Man arada safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Barang siapa yang menginginkan akan kejernihan rabbani. Safa rabbani artinya menginginkan akan kejernihan hati dari Allah. Itu makna rabbani. Kejernihan safa, kebersihan hati yang berdasarkan dari Allah. Maka fa'alaihi bil inkisar. Maka mestilah hendaknya dia merasa hancur hatinya di tengah malam. Merasa hina, merasa hancur hati di tengah malam, inkisar. Otomatis harus bangun malam. Rabbani ini sering kita mendengar kutub Rabbani. Apa itu Rabbani? Ada juga jilbab Rabbani. Rabbani ini allazi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Itu makna Rabbani. Orang yang mentarbiyah orang lain dengan ilmu-ilmu yang kecil qabla kibari, sebelum ilmu yang besar. Jadi Rabbani itu orang yang ilmu yang sedikit dia miliki, dia mentarbiyah orang. Ada kadang-kadang ilmunya besar tapi dia tidak mampu mentarbiyah orang. Tarbiyah dengan taklim beda. Tarbiyah itu mampu mendidik dan membentuk, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Jadi kalau taklim yang sekedar mentransformasi ilmu. Tarbiyah ada pembentukan jiwa. Maka pembentukan jiwa itu melalui suluk, melalui mencontohkan akhlak-akhlak yang baik, bukan sekedar mengajarkan saja. Itu tarbiyah, itu Rabbani. Dan ada juga pandangan seseorang tidak dikatakan alim Rabbani hatta yakuna aliman mu'alliman amilan. Terus ada 3 syarat: aliman, mu'alliman, amilan. Sebagaimana kata Nabi Isa, man alima mu'amila mu'allama yud'a aziman fi malakuti samawati wal ard. Orang yang memiliki ilmu kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya dan mengajarkannya, itulah orang yang dipanggil dengan sebutan azim, orang yang agung, orang yang besar, orang yang mulia, fi malakuti samawati, alam langit. Man alima wa amila wa 'allama. 3 syarat itu harus dimiliki baru disebut alim Rabbani. Kalau 2 saja, aliman mu'alliman tapi tidak amilan, bukan Rabbani. Fa'alaihi bil inkisar. Jadi orang yang menginginkan kejernihan hati yang Rabbani, maka mestilah dia inkisar, hancur hatinya, merasa ketidakberdayaan, merasa butuh kepada Allah. Hancur hati di tuannya, tidak menyombongkan diri, tidak congkak. Allah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ini bersama orang-orang yang hancur hatinya karena hancur hati karena mengharap kasih sayang Allah. Saya tanya waktu kalau nak jawaban ba urina yang dagala kan hancur karena kalau boleh sah. Galaunya kadang-kadang mendekatkan kepada Allah. Bukan galau karena perempuan, galau karena Allah. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yanzilullah kulla laila ila sama'i dunia. Allah Subhanahu wa taala turun, mana turun di sini bukan Allah
turun turun kepada setiap malam kepada langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, maka berkata Allah, hal min da'in wa astajib lahu. Adakah orang-orang yang berdoa aku akan memperkenankan doanya? Adakah orang-orang yang memohon keampunan maka aku mengampuninya? Adakah daripada orang yang meminta maka aku akan memberinya? Adakah orang yang bertaubat maka aku akan menerima taubat di atasnya? Hatta yatlu'al fajar, sampai terbit fajar. Jadi setiap malam itu Allah memantau, melihat mana hambanya yang meminta, mana hambanya yang memohon keampunan, mana hambanya yang memohon taubat. Allah akan penuhi semua. Tapi di waktu spesial, itu waktu sepertiga yang akhir. Kita lagi enak-enaknya tidur di waktu tersebut. Kalau bangun pun tidak sempat berdoa. Jadi itulah keistimewaan waktu-waktu tersebut. Kadang-kadang tidak kita manfaatkan. Kapan baru kita sesedi adalah kematian. Ka'annasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu, kata Sayyidina Ali, sedang tidur sebenarnya. Kapan mereka baru jaga benar, baru benar-benar terjaga, idza matu, ketika mati. Mati baru dikejut. Oh, letak pu yang lewat. Mungkin dia dah kembali lah. Kan. Walau lam yarid fil hasi ala qiyamil lail ghairu hadzal hadis lakafa. Andainya tidak datang riwayat pada mengajarkan atau memotivasi kita di atas melaksanakan qiyamul lail kecuali hadis yang barusan saja, nyantok tak hadis. Lakafa, sungguh telah mencukupi. Kenapa letak hadis? Apa pula tak di mamanya tanya. Ana apa kena talibul haq yakfihi dalilun wahid. Orang yang mencari kebenaran itu cukup satu dalil saja. Wa talibul hawa la yakfiha alfu dalilin. Orang yang menuruti hawa nafsu tidak cukup beribu-ribu dalil. Orang yang mencari kebenaran satu dalil saja sudah cukup. Andainya tidak ada dalil lain kecuali hadis yang barusan tentang keutamaan qiyamul lail, lakafa, sungguh sudah cukup. Cukup itu hadis saja. Karena hadis ini jami'un li khairi dunia wal akhirah. Telah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat.